lahu asru amsalia. Al-ayah pertama dan utama keadaan intinya marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Malam hari ini kita diringankan tenaga pikiran kita untuk hadir menggapai hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyuna yang dikenal dengan hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Kasih sayang Allah dicurahkan dalam bentuk Al-Quran, wahyunya, agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Maka kita sebagai umat Islam meyakini bahwa seluruh kata-kata dalam Al-Quran itu adalah mukjizat, tidak bisa ditandingi, tidak bisa dikalahkan oleh susunan bahasa dari manusia biasa. Bahkan Nabi pun tidak bisa. Yang ahli bahasa Arab sampai sekarang belum pernah muncul ahli bahasa yang bisa nandingi bahasa Al-Quran. Untuk itu sekali lagi marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membacanya dengan benar, sekaligus juga memahami. Setelah paham kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada surat At-Taubah ayat 37. 37. Betul ya? At-Taubah ayat 37. 37. Innaman nasi'u. Perhatikan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladina kafaru yukhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harramallahu wa yukhillu ma harramallahu yuzyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Monggo. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladina kafaru yukhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harramallahu wa yukhillu ma harramallahu yuzyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ulangi lagi. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladina kafaru yukhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harramallahu wa yukhillu ma harramallahu yuzyina lahum su'u a'malihim
wallahu la yahdil qaumal kafirin. Innaman nasi'u, sesungguhnya orang yang suka mengundur-undur, mengolor-ngolor waktu, mengundur-undur atau mengundurkan waktu. Jadi waktu hari besar itu sebetulnya hari A diundur sampai B. Nah, zaman dulu itu sampai haji itu diundur pada bulan Muharram karena keinginan dari sekelompok orang untuk berperang. Maka dikatakan innaman nasi'u, sesungguhnya orang yang suka mengundur-undur. Nah, cara saiki hari rayane jane hari Senin diundur hari Selasa, diundur kok. Atau hari besarnya mestinya hari Rabu diundur hari Kamis. Kan ada yang model seperti itu. Makanya ziyadatun merupakan menjadi tambahan fil kufri, dalam kekufuran, justru nambah-nambah kufur. Orang yang merubah-rubah tanggal, merubah-rubah hari besar itu justru menambah kekufurannya. Yudallu, tersesatlah bi sebab mengundur-undur itu alladzina kafru, orang-orang yang kafir, hingga menjadi mereka tersesat karena semestinya hari besar itu hari yang pertama ternyata diundur hari yang kedua. Ini membuat sesatnya berpikir umat manusia. Akibatnya yukhillunahu, mereka menghalalkan aman, menghalalkan hari itu, hari yang diundurkan itu aman pada 1 tahun, wa yukhillunahu aman, dan mengharamkan pada tahun berikutnya. Berubah, bulan itu berubah sampai haji itu dilaksanakan pada bulan Muharram karena kepentingan kelompoknya, yaitu untuk berperang melawan kelompok yang lain. Liwatiu, mengapa diundur-undur seperti itu? Liwatiu, untuk menyocokkan, menepatkan iddata ma haramallah, bilangan apa yang telah diharamkan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah itu ada apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai kadang-kadang mundur sampai Safar, karena hanya kepentingan sesaat. Wayuhillu, lalu mereka menghalalkan ma haramallah, apa yang diharamkan oleh Allah. Tentunya itu dilarang pada bulan itu bertengkar, berperang, tapi karena diundur itu bisa menjadi halal. Sebaliknya apa yang halal menjadi haram. Intinya orang yang beriman, orang yang beragama Islam tidak boleh merubah-rubah tanggal dan bulan untuk kepentingan tertentu. Kok bisa merubah? Karena yujina, dihias-hiasi, dibuat indah. Lalu bagi mereka su'amalim, kejahatan amal-amal mereka. Mereka bangga dengan bisa merubah hari besar. Ini manusia yang tadi kufur dan tidak percaya kepada Allah. Akhirnya atau kesimpulannya, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Sekedar kami luruskan, hari Ahad kemarin saya sudah negur, tapi tidak di tempat umum, bahwa orang yang mengejar Nabi untuk membunuh itu namanya Surokoh, bukan Ukasah. Ukasah itu sahabat Nabi setia yang sangat dekat dengan Nabi, sampai-sampai
ketika Nabi menjelang wafat itu, karena Nabi siapa yang merasa kami sakiti, silakan sekarang membalas, berarti di akhirat tidak balas. Yang namanya sahabat Ukasha itu usul, kami pernah tersakiti oleh tongkat Nabi yang kena perut saya, maka saya ingin membalasnya. Para sahabat kaget semua. Iki wong edan kok. Masa arep balas Nabi. Maka akhirnya silahkan maju, dibuka perutnya, terus Ukasha itu hanya nyikep mencium perut Nabi. Hanya karena cintanya, saking cintanya. Kalau tanpa alasan itu kan tidak bisa mencium perut Nabi, diciumlah. Maka sampai Nabi mengatakan kalau ingin doanya makbul, bacalah doa yang biasa dibaca oleh Ukasha. Maka bagi yang orang-orang kampung yang ingin membaca surat-surat pendek, doa-doa pendek, itu di Majmu' Syarif itu ada namanya doa Ukasha. Nah, ini kami kemarin sudah kami konfirmasikan, ya betul Ustaz, saya salah. Nah, kalau kami buka ke umum kan tidak bagus, maka kami luruskan. Itu yang disampaikan oleh Pak Abdul Malik Usman kemarin. Pak ikut mendengarkan. Jadi sebetulnya yang ingin membunuh itu seorang pemuda namanya Surokoh, namanya Surokoh, bukan Naufal. Naufal itu Warkoh bin Naufal. Surokoh, seorang pemuda, karena mendapatkan hadiah 100 unta, mestinya semangatnya untuk membunuh dan menangkap Nabi. Ini sekedar meluruskan saja bagi Bapak yang hari Ahad ikut ngaji, supaya diluruskan bahwa yang ingin membunuh Nabi itu bukan Ukasha tapi Surokoh namanya. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ayat ini turun pada tahun ke-89 Hijriah, bulan Oktober bulan 8, tapi masuk bulan Hijriahnya yaitu pada bulan Syawal, yaitu setelah terjadinya Fathu Mekah. Perlu diketahui asbabun nuzulnya bahwa pada masa Nabi usia 61-62 tahun, Nabi sudah menghadapi berbagai macam ujian untuk berperang, yaitu melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Satu, pada perang Hunain dulu, yaitu setelah Fathu Mekah terhadap kafir Quraisy.
Ternyata orang-orang yang berada di Madinah dari orang-orang Yahudi, Bani Nadir maupun Bani Quraidah itu mereka juga berkhianat ingin membunuh Nabi. Maka mereka pun diusir semuanya tidak boleh bertempat tinggal di Madinah dan sebagian ditawan dibunuh. Namun ada sebagian umat dari Nasrani yang berada di Syam, pimpinannya namanya Heraklius, itu disurati oleh Nabi untuk masuk Islam. Namun beliau menolak dengan halus bahwa dia belum siap untuk masuk Islam. Karena apa? Pimpinan itu kalau berubah agama nanti akan menjadi gempar rakyatnya. Maka rakyat-rakyat mereka melihat ajaran itu kemudian malah mereaksi yang negatif, ingin menghancurkan Islam. Karena apa? Dengan ada tangan Islam itu yang dikritik mesti selalu Nasrani. Nasrani yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau 3, sedangkan Islam Tuhan itu esa, 1. Yang kedua bahwa tidak ada dosa waris, sedangkan mereka mengajarkan dosa waris, bahwa manusia itu mewarisi dosa dari nenek moyangnya dari Nabi Adam. Untuk bisa menghilangkan dosa waris itu harus lewat tebusan, nebus lewat pendetanya. Pendeta membuat surat surat pengampunan dengan mengganti rugi, membeli. Nah itulah, maka dalam Islam tidak ada semua makhluk manusia di hadapan Allah sama. Nah dengan kondisi seperti itu menganggap Islam itu adalah agama yang berbahaya, akan menghilangkan daripada agama Nasrani. Maka orang-orang Rom itu mempersiapkan diri untuk memerangi Nabi Muhammad yang ada di Madinah agar Islam itu tidak ada. Dan itu didukung oleh orang-orang Arab yang masuk Kristen di negara Syam sana. Maka dan masa itu adalah masa paceklik. Situasi sangat paceklik sekali sehingga ngajak sahabat-sahabat untuk maju perang itu lebih jauh. Dari Madinah itu ada 600 kilo, coba bayangkan. Pergi untuk memerangi orang-orang Nasrani itu yang sudah mempersiapkan diri, karena menurut laporan Intel bahwa sana sudah mempersiapkan diri untuk memerangi Madinah. Maka Nabi mengadakan mobilisasi. Mobilisasi itu apa Pak Masik, mobilisasi itu? Jadi semua penduduk yang sehat dikerahkan semua untuk maju perang. Pada waktu itu tidak ada latihan barang. Padahal kondisi paceklik. Bagaimana? Akhirnya bagaimana dananya untuk membiayai ini? Utsman angkat tangan. Semua hartaku yang dibawa oleh 100 unta itu dagangan kami serahkan semua. Inilah Utsman yang terkenal dengan dermawan. Sampai sekarang itu punya wakaf yang diabadikan di Masjid Madinah, itu wakafnya sampai sekarang masih berlaku. Selanjutnya semua orang dikerahkan bagaimana agar mengumpulkan dana untuk berperang itu. Abu Bakar pun demikian, walaupun orangnya kurang mampu, dah kami serahkan. Lah terus saya kok pangan opo? Sampai asal kula sakit, asal kula masih ada, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Inilah namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Usia Nabi sudah usia 62 tahun, bayangkan, mimpin perang menuju ke Tabuk. Tabuk itu daerah Syam. Akhirnya alhamdulillah mendapatkan kemenangan dari perang Tabuk itu. Tapi ada sebagian sahabat yang malas-malasan, maka dikritik oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada kata-kata wahai orang beriman itu berarti tugasnya mesti berat.
Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu mesti di belakangnya ada tugas yang berat, itu harus dipahami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Puasa berat apa ringan? Berat. Biasanya makan sehari-hari berapa kali tapi tidak makan sehari, berat. Semua yang ya jalan di mana yang kisos, orang beriman diwajibkan kamu hukum kisos, hukum balas. Orang yang membunuh akan dibalas dengan hukum bunuh. Ini pun berat. Nah, maka dari itu di sini dikatakan malakum, apa bagimu yang apa? Bagaimana apa yang bagimu? Mengapa kalian idza qila apabila diperintahkan, dikomandokan, diucapkan lakum pada kalian infiru, pergilah, berangkatlah kalian semua untuk berperang fisabilillah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah karena agamamu terancam. Asaqaltum ilal ardi, kenapa kamu merasa berat di rumah saja? Bumi itu di rumahnya. Yang kamu merasa berat untuk di rumah saja karena kondisi tadi paceklik. Pergilah kalian semua perang, jangan sampai kamu diberatkan untuk tetap nderok itu apa Pak Tio? Duduk diam di rumah saja. Karena kalau gitu agamamu nanti akan hilang. Araditum, apakah kamu suka? Apakah kamu senang? Lebih mencintai bil khayat dunia terhadap kehidupan dunia minal akhirat daripada kehidupan akhirat. Pada dunia itu hanya sementara, paling-paling 100 tahun. Akhirat berapa tahun? Sampai seperti itu. Apakah kamu lebih cinta dunia kok tidak mau menghadapi perang? Maka dilanjutkan fama mata'ul khayat dunya. Perlu diketahui bahwa tiadalah kesenangan kehidupan dunia itu dibandingkan fil akhirati terhadap akhirat ila qalil, kecuali hanya kecil. Kehidupan dunia sehebat-hebatnya, senikmat-nikmatnya, sesenang-senang hidup dunia itu dibandingkan senangnya hidup di akhirat tidak ada sak kuku ireng. Maka orang dulu semangat beribadah, semangat berjuang. Sedangkan sekarang orientasinya hanya dunia. Ini fakta. Orangnya dunia terus, tidak mikir akhirat. Sehingga hal-hal yang terkait dengan siarnya agama kurang mendapatkan perhatian dari umat Islam. Ini ayat tentang perang Tabuk namanya. Perang Tabuk, silakan baca tentang Siratun Nabawi tentang perang Tabuk. Dalam usia 62 tahun masih mimpin perang. Dan kondisinya paceklik, musim panas, musim panen. Nah, orang nak panen mesti mikir kayak apa? Ngunduh panenane. Lah kok dijak perang, coba bayangkan dengan. Tanya Pak Misik yang ada tadi. Nah, jadi orang yang sudah menjadi prajurit, ini tekad prajurit harus mengedepankan kepentingan negara, kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Ini dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 38. Dilanjutkan lagi, masih belum rampung. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Monggo. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ulangi. Alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'ah. Illa tamfiru, asal in la, jika kamu tidak mau keluar perang, maju perang, berangkat perang, menghadapi, mengikuti, membantu Nabi, maka yu'adzibkum, Allah akan memberikan siksa, menghukum kepada kalian adaban alima, dengan siksa atau hukuman yang sangat pedih. Kalian akan mendapat hukuman sangat pedih. Contohnya di Spanyol, di Andalusia, karena gara-gara lemah kepemimpinannya akhirnya diperangi oleh pemeluk agama lain. Ini harus dipahami. Jadi kalau orang Islam itu lemah, orang Islam itu hanya mengejar ibadah saja, hanya ngaji saja, tidak ikut masuk di dalam angkatan. Bisa kita bayangkan, akhirnya yang jadi angkatan, alat negara, semuanya diambil dari orang non-Islam. Karena orang Islam kenaan itu apa? Ya Pak, misalnya. Jadi maka sekarang yang menjadi punya posisi di sana itu hampir berapa persen, itu hampir sama menteri-menteri ditempatkan pada orang yang non-Islam. Ini karena orang Islam sendiri kurang peduli kepada masalah keduniaan. Kadang-kadang nyawang polisi ora pati menghargai, nyawang tentara kadang-kadang maunya itu kaya, bekerja dengan ekonomi yang bagus, tapi tidak mikirkan kepada pemerintahan. Ini kesalahan. Bahkan ada pameo atau jargon yang disampaikan oleh siapa? Nurkholis Majid, partai no. Kan gitu pernah nanti. Akhirnya orang Islam tidak ada yang masuk partai. Ya toh, pada waktu akhirnya yang jadi orang-orang di sana semua, anggota DPR orang-orang sana, sehingga akhirnya umat Islam menjadi termarginalkan, terpinggirkan. Kalau ada apa-apa, tidak pernah orang Islam tampil membela diri, tidak ada. Ini kondisi real yang ada. Ini sudah dikritik awal sejak zaman 14 abad yang lalu. Jadi terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa kepada akhirat. Maka ayat yang terakhir itu ayat berapa itu, ada ayat ya dalam mati surat Taubat juga, bahwa pemakan menul yang firu, orang beriman itu tidak pantas nak semuanya itu perang semua, tapi juga ada yang menduduki posisi-posisi ekonomi, posisi ilmu dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami. Wa yastabdil, dan Allah akan mengganti kauman, dengan kaum, dengan umat, ghairakum, selain kalian. Kalau kalian tidak mau berperang, ya sudah, nanti Allah akan mengganti, pirawene ganti. Maka ini dijadikan jargon oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang Islam tidak akan punah di muka bumi, tapi bisa juga hilang dari Indonesia, karena orang Islam tidak peduli, tidak ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Bisa juga di Islam hilang dari Indonesia, pindah ke Tiongkok, pindah ke Rusia, pindah ke mana, karena orang Indonesia kurang begitu semangat dalam memperjuangkan agama. Ini yang harus dimengerti kita semua. Ini bukan ngompor-ngompor, ini ada bahasa dari Al-Quran seperti itu.
Jangan sampai salah dikira provokasinya Pak Fisik. Ini bahasa agama seperti itu. Maka ada yang mencari kelemahannya Islam, bahwa Islam itu ngajak perang. Padahal ini adalah defensif untuk menjaga diri, menjaga Islam itu jangan sampai diperangi oleh agama lain sehingga ditundukkan. Tidak ada tidak ada kekuatannya sama sekali. Dilecehkan, direndahkan lah. Sehingga ada Islamfobia. Islamfobia. Itu orang tuh merasa takut menjadi orang. Berarti ke masjid itu rasanya orang nyaman. Engkau dikira kayak Islamo. Ya toh, mau rajin jamaah, khawatir diberi cap, diberi label, wah kayak Islamo dewi dan lain sebagainya, kayak suci ya. Padahal kita ingin mengamalkan agama yang sebenarnya. Tekan dimau. Wala tadurruhu say'a, dan kalian tidak akan membuat rugi kepada Allah sedikit pun. Kalau kalian tidak mau berperang, tidak mau membela agama, tidak akan membuat bahaya Allah. Allah tidak PTN lah, Allah tidak rugi. Kalau kalian tidak mau jamaah semua, Allah tidak rugi. Tidak disembah oleh semua manusia, Allah tidak jatuh harga dirinya. Berarti menyembah Allah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Ada hadis qudsi yang seandainya seluruh manusia mulai zaman Adam dan jin sampai akhir zaman kumpul demonstrasi tidak akan menyembah Allah, Allah tidak turun derajatnya. Tapi waktu demonstrasi ayo nyembah Allah semua mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul satu tempat untuk menyembah Allah semua, Allah tidak naik derajatnya. Jadi bukan kebutuhan Allah menyembah Allah atau beribadah, itu bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita semua. Sampai seperti itu ada hadis qudsi yang menyerahkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ini yang harus dipahami supaya kita tidak merasa bahwa kita capek-capek sholat, capek-capek puasa. Toh yang tidak puasa, tidak sholat juga tidak apa-apa, malah kaya-kaya kan. Kadang-kadang kan gitu, seakan-akan kita tuh dibutuhkan oleh Allah, padahal kita lah yang butuh kepada Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Teruskan lebih bagus. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dibuat pendek bisa. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Boleh. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Monggo. Illa tansuruhu faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم illa tansuruhu, jika kalian memang tidak mau menolong membantu Muhammad ikut berperang, maka perlu diketahui faqad nasarallah, sungguh-sungguh Allah telah menolongnya. Kapan? Id akhrajahul ladzina kafaru, ketika ia diusir oleh orang-orang kafir, yaitu pindah dari Mekah ke Madinah. Saniyasna ini dalam keadaan ia berdua, kedua dari orang berdua, yaitu dengan Abu Bakar masuk gua sur itu sapi, gua sapi, mungkin gunungnya kayak sapi punya punuk. Nah, pernah haji rekreasi karena bisa itu mah ketika mereka berdua Abu Bakar siapa Nabi dan Abu Bakar fil ghori, di dalam gua seandainya Allah membiarkan pasti diketahui oleh musuh-musuh yang mencarinya. Yang musuh yang mencari itu pemuda dari beberapa kabilah, sebab kalau dari satu kabilah nanti bisa dituntut oleh Bani Hasyim. Maka semua dikumpulkan pemuda-pemuda petilan dari pemuda sana dikumpulkan untuk mengejar Nabi Muhammad untuk menangkap hidup atau mati. Yaqulu, saat ia berkata li sahibi, kepada temannya itu yaitu Abu Bakar, la tahzan. Inilah kata yang sangat mendinginkan suasana, gawe ademe, gawe senenge. Rasa sedih, jangan sedih. Ini seperti dengan nak takziah juga memberi kata-kata yang membuat besar hati. Jangan sedih. Apa benar nak sing ditinggal mati itu janda masih basah, lah itu jangan sedih. Sing antri sehaga. Tapi aja diteruske, termasuk aku ora kena dadi. Ini itu Pak Marsudi ya, jadi nak takziah itu memang namanya takziah itu membuat hati menjadi tidak sedih, menjadi tenang. Inna wa ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita, rasa sedih Allah selalu menyertai kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada hati Muhammad dan alaihi, kepada Abu Bakar juga. Abu Muhammad tidak tenang, menyampaikan dengan bahasa yang sangat indah, sangat bagus, membuat Abu Bakar menjadi tenang. Wa ayyadahu, dan Allah membantunya, menolongnya bijunudin, dengan beberapa tentara, yaitu para malaikat. Sehingga malaikat membuat suasana sehingga tidak melihat kalau Abu Bakar Muhammad berada di dalam gua, tidak tahu. Menurut cerita dalam cerita selanjutnya, sampai mereka tuh mencoba, sebab di depannya ada sarang laba-laba dan sarang burung, sehingga tidak mungkin kalau hanya 2 hari atau 1 hari sarang laba-laba sudah jadi lagi, sehingga tidak bisa diketahui. Maka coba saja, kita lemparkan batu, kalau nak duk berarti kena badan, nak klotak berarti kena batu. Maka Nabi sengaja memasang giginya. Begitu dilempar batu kecil, kotak giginya sampai
tanggal. Itulah pengorbanan. Jadi orang kok dumeno nabi terus nekat aku bukan gitu. Tetap manusiawi berusaha untuk menyelamatkan diri. Sampai giginya nabi tanggal gara-gara menyelamatkan supaya tidak menjadi suara makbuk tapi suara makrotak batunya. Itulah sejarah seperti itu. Maka dilanjutkan waja'ala dan Allah menjadikan kalimat alladzina kafaru seruan orang-orang kafir as-sufla rendah, tidak ada nilainya. Provokasi ungkapan orang-orang kafir itu tidak ada nilainya apa-apa, rendah sekali, tidak bermutu. Wa kalimatullahi yang sedangkan seruan Allah, kalimat Allah, firman Allah itulah yang maha tinggi. Allahu azizun hakim dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah tentang kejadian Nabi Muhammad berada di gua apa tadi? Gua Sur di Gunung Sur itu seperti itu. Itu perjuangan. Awake dhewe karek nemu enak ya. Ngono wae hanya sembahyang 5 waktu sehari wae sih aras-arasen. Karek nemu enake kok aras-arasen. Maka monggo mumpung kita walaupun sudah tua tapi masih bertenaga, tetap semangat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid kita sebagai wujud orang yang beriman. Semoga kita tidak bosan, tidak lemah dalam semangat untuk beribadah yang akhirnya akan kita bawa menghadap besok kalau sudah waktunya. Menghadap saja tidak boleh tergesa-gesa, harus nunggu waktunya. Pak Wahyu jangan kudu nunggu sak tekane. Ora kena GG mongso. GG mongso kenapa, Pak? Iki mongso kenapa? GG mongso. Pak Wono rasa kesusu mau. Nanti siapa? Pak Esan rasa kesusu. Nunggu sak tekane. Ora usah dinteni. Sak tekane rasa dinteni tapi nak dinteni malah ora teko-teko. Nggih ngaten. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.